Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Aulia Nurunisa. Kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar pada pokok bahasan bangun limas. Poin pembahasan yang akan kita bahas pada bangun limas yaitu yang pertama, mengenal bangun limas, unsur-unsur bangun limas, jaring-jaring bangun limas, luas permukaan bangun limas, volume bangun limas, contoh soal bangun limas, dan yang terakhir, saya menyediakan soal untuk kalian mengenai bangun limas yang dapat kalian coba dan latih untuk lebih memahami tentang limas. Langsung saja, yang pertama kita akan mengenal bangun limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi sebuah bangun datar sebagai alas dan bidang sisi-sisi tegak berupa segitiga yang bertemu pada satu titik yang disebut sebagai titik puncak limas. Di sini, limas juga mempunyai beberapa macam berdasarkan bentuk alasnya. Yang pertama, terdapat bentuk alas. Di sini ada prisma ABCD yang memiliki bentuk alas segitiga. Sehingga, jika bentuk alasnya segitiga, penamaan limasnya menjadi limas segitiga. Yang nomor 2, terdapat limas seperti ini, yaitu limas ABCDE, yang memiliki bentuk alasnya segi 4. Nah, di sini akan menjadi pertanyaan buat kalian, jika bentuk alasnya segi 4, penamaan limasnya adalah, ya, kalian akan bisa cari nanti. Yang ketiga, terdapat limas ABCDEF. Nah, di sini akan menjadi pertanyaan buat kalian, bentuk alas limas apakah? Bentuk alas limas apakah ini? Sehingga dinamakan menjadi limas segi 5. Yang terakhir, pertanyaan buat kalian, jika bentuk alasnya segi 6, dapatkah kalian membuat bentuk limasnya sehingga dinamakan apakah limas tersebut jika bentuk alasnya segi 6? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur-unsur bangun limas. Di sini terdapat limas segi 4, A, B, C, D, E, yang akan kita lihat unsur-unsurnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sisi. Sisi adalah bidang yang membatasi suatu limas. Nah, di limas segi 4 ini, yang ditunjukkan adalah sisi BCE, yaitu sisi tegak dari limas. Limas sendiri memiliki 4 sisi tegak dan 1 sisi alas. Selanjutnya adalah rusuk. Rusuk limas merupakan garis potong antar dua sisi limas yang terlihat seperti kerangka yang menyusun sebuah limas. Di sini kita bisa lihat salah satu rusuknya adalah rusuk AE yang menjadi rusuk tegak dari limas. Jadi, limas ini memiliki 4 rusuk tegak dan 4 pada sisi alasnya. 4 rusuk pada sisi alasnya. Salah satunya adalah rusuk AD. Seperti itu. Selanjutnya adalah titik sudut. Titik sudut merupakan titik potong antar rusuk limas. Jadi kita bisa lihat bahwa contoh dari titik sudut limas itu adalah titik A. Nah, limas sendiri, limas segi 4 ini memiliki 5 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, D, dan yang terakhir adalah E. Oke. Nah, di sini juga ada pertanyaan buat kalian ini. Ada garis AC dan BD. Disebut apakah garis ini? Nah, ini akan menjadi tugas kalian untuk mencari. Lalu, satu lagi, di dalam limas itu terdapat bidang diagonal. Nah, jadi kalian harus bisa menunjukkan yang manakah yang merupakan bidang diagonal pada limas.
Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan pada jaring-jaring bangun limas. Nah, di sini, jika limas itu kita potong pada salah satu kerangkanya, dia akan menunjukkan jaring-jaring limas. Di sini terdapat limas segi 4. Jadi ketika kita lihat jaring-jaring segitiga, di sini terdapat 4 segitiga dan 1 segi 4 pada jaring-jaring bangun limas. Karena bangun-bangun inilah yang menjadi bangun datar pembangun dari bangun ruang limas. Seperti itu. Lalu, selanjutnya adalah luas permukaan bangun limas. Di sini kita bisa lihat terdapat jaring-jaring limas segi 4, T, A, B, C, D. Kita bisa lihat jaring-jaring ini memiliki 5 bangun. Yang pertama, A, B, C, D. Bangun kedua, bangun ketiga, bangun keempat, dan bangun kelima merupakan bangun segitiga yang bentuknya sama dan kongruent. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menemukan luas permukaan limas TABCD? Kita harus menambahkan seluruh bangun yang ada. Kita menambahkan bangun pertama, kita tambahkan dengan bangun kedua, kita tambahkan dengan bangun ketiga, bangun keempat, dan bangun kelima. Di sini kita bisa lihat, bangun pertama ini merupakan bangun segi 4, sehingga kita harus mencari luas dari A, B, C, D yang merupakan bangun segi 4. Selanjutnya, bidang kedua itu adalah luas segitiga, yaitu luas segitiga TAD. Lalu yang bagian ketiga, kita harus mencari luas segitiga TCD. Bidang yang keempat, kita harus mencari luas TBC. Lalu, bidang yang terakhir, kita harus mencari luas TAB. Seperti itu. Nah, kita bisa ketahui tadi bahwa seluruh segitiga yang di sini, itu segitiganya sama dan kongruen, sehingga kita bisa sederhanakan segitiga ini kita bisa taruh di dalam kurung. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, baru kita akan simpulkan bahwa luas ABCD ini merupakan luas alas dari limas, sedangkan luas segitiga keseluruhannya itu merupakan jumlah luas sisi-sisi tegak dari limas. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa cara mencari luas permukaan limas itu sama dengan luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi-sisi tegaknya. Seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan untuk kalian. Jika di sini terdapat sebuah limas segitiga TABC, nah, apakah kamu dapat mengetahui cara untuk mencari luas permukaan dari bangun di atas ini? Ya, itu akan menjadi tugas bagi kalian. Kita akan melanjutkan pembahasan pada volume bangun limas. Di sini pada E-modul kalian akan belajar di sana sudah terdapat cara mengetahui mendapatkan volume bangun limas. Di sini kesimpulannya adalah volume bangun limas itu kita bisa dapatkan dengan mengalihkan 1/3 kita kali luas alas limasnya, lalu kita kalikan dengan tinggi limas. Bisa kita contohkan, di sini terdapat sebuah limas segitiga TABC, di mana pertama kita mau melihat luas alasnya terlebih dahulu. Karena ini segitiga, maka luas alasnya kita akan mencari menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Yang menjadi alas adalah AB, dan yang menjadi tingginya adalah CD. Sehingga kita kalikan, setengah kita kali AB, kita kali CD. Kita ketahui bahwa AB itu merupakan alasnya, dan CD itu merupakan tinggi dari alasnya. Oke, sehingga kita ketahui juga bahwa TO-nya itu merupakan tinggi dari limas. Sehingga ketika kita mau mengetahui cara mencari volume dari limas TABC ini, kita harus mengalihkan 1/3 kita kalikan dengan luas alas, kita kalikan dengan tinggi. Kita ketahui bahwa luas alasnya adalah
1/2 dikali AB dikali CD. Dan tingginya adalah TO. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kesimpulannya cara untuk mencari volume bangun limas adalah dengan cara mengalikan 1/3 dari luas alas limas dikali dengan tinggi limas. Pembahasan selanjutnya adalah contoh soal dari bangun limas. Di sini ada soal, sebuah limas segi 4 beraturan mempunyai sisi alas 12 cm. Limas tersebut memiliki volume 384 cm kubik. Tentukan luas permukaan limas tersebut. Pada soal, telah diketahui bahwa yang pertama, panjang sisi alas limas yaitu 12 cm. Nah, alas limasnya ini berbentuk segi 4 beraturan, perlu diingat. Lalu yang kedua adalah volume limasnya juga telah diketahui sebesar 384 cm kubik. Nah, ini ilustrasi yang bisa kita bayangkan pada limas segi 4 beraturan. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah luas permukaan limas. Cara untuk menjawabnya, yang pertama, kita harus menentukan dulu luas alas limas dan luas sisi tegak limas, sehingga nanti kita bisa mengetahui luas permukaannya. Yang pertama, kita cari dulu luas alas limasnya. Karena luasnya berbentuk segi 4 beraturan, maka kita bisa cari dengan rumus sisi kali sisi. Yaitu sisinya, salah satu sisinya adalah 12 cm, sehingga 12 dikali 12 cm sama dengan 144 cm kuadrat. Nah, di sini lalu yang kedua kita bisa mencari luas sisi tegak limas. Karena luas sisi tegak limas ini berbentuk segitiga, maka kita akan menggunakan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Namun, pada soal kali ini, tinggi alas dari limas tersebut tidak diketahui. Jadi, saya telah mencari bahwa tingginya itu didapatkan 10 cm. Nah, ini juga akan menjadi pertanyaan buat kalian. Bagaimana cara mencari tinggi alas, yang ini merupakan tinggi alas pada limas, sehingga mendapatkan 10 cm. Saya bisa kasih sedikit clue. Untuk cara mencari tinggi alasnya itu kita perlu menggunakan teorema Pythagoras. Seperti itu. Jadi untuk luas sisi tegaknya itu kita mengalikan setengah, kita kalikan alasnya yaitu 12 cm, kita kalikan dengan tinggi alasnya adalah 10 cm, sehingga didapatkan 60 cm kuadrat. Lalu, di sini kita juga belum menemukan dari luas permukaan. Kita akan mengetahui luas permukaannya. Nah, luas permukaan di sini, seperti yang telah kita dapatkan tadi, luas permukaan limas itu dapat kita cari melalui luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi-sisi tegak. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa luas alasnya kita sudah cari yaitu 144 cm kuadrat, kita tambah dengan jumlah luas sisi-sisi tegak. Karena luas alasnya berbentuk segi 4 sehingga jumlah sisi tegaknya ada 4. Makanya kita akan mengalihkan 4 kita kali dengan 60 cm kuadrat. Jadi yang di dalam kurung harus kita kalikan dulu, 4 dikali 60 adalah 240 cm kuadrat. Sehingga kita akan menjumlahkan 144 cm kuadrat, kita tambahkan dengan 240 cm kuadrat. Hasilnya adalah 384 cm kuadrat. Jadi kita dapat simpulkan luas permukaan limas yaitu 384 cm kuadrat. Nah, di sini saya akan beri tambahan clue untuk mencari bagaimana mencari 10 cm. Kalian membutuhkan informasi mengenai tinggi limas yang kita bisa dapatkan melalui volume
limas yang ada pada soal, seperti itu. Jadi kan volume limas itu kita bisa ketahui bahwa volume limas dapat kita cari menggunakan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Karena kita sudah mengetahui bahwa luas alasnya adalah 144, maka 144 ini kita kalikan dengan 1/3, didapatlah 48 cm². Nah, untuk mendapatkan tingginya, kita akan membagi 384 cm kubik, kita bagi dengan 48 cm². Didapatlah tingginya 8 cm. Tinggi ini yang akan menjadi clue untuk mendapatkan sisi tegak limas. Sampai di sini, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, yang terakhir adalah soal. Soal ini akan kalian coba sebagai latihan bagaimana kalian bisa mengetahui pemahaman kalian mengenai limas. Terdapat soal, diketahui volume sebuah limas adalah 378 cm3. Jika tinggi limas tersebut adalah 14 cm, tentukan luas limas tersebut. Baiklah, silahkan dicoba untuk sebagai latihan. Pembahasan dengan saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.